Selamat datang, Sipil Kavindra. Yang hebat, yang bermanfaat. Halo Sobat Sipil Kavindra yang hebat, yang bermanfaat. Selamat datang di channel kita Sipil Kavindra ya. Kali ini kita akan melanjutkan video kemarin tentang PBI tahun 1971. Apa itu PBI? Yaitu tentang Peraturan Beton Indonesia tahun 71 ya. Bisa disimak di video kami sebelumnya. Di sini, di sini ada video tentang PBI bagian pertama, terus yang di sini adalah kedua. Yang sekarang ini ketiga. Yang sekarang ini adalah video yang ketiga ya teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk mengikuti channel kami, untuk like, share, komen, dan subscribe-nya, dan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di sini. Oke? Kita langsung saja gaskan. Terima kasih. Halo Sobat Sipil Kavindra yang hebat, yang bermanfaat. Kita lanjut lagi ke PBI ya, tahun 1971. Ini bagian ketiga ya teman-teman semua ya. Jadi bisa dilihat di sini di bagian ketiga kita akan belajar tentang pemeriksaan mutu beton dan mutu pelaksanaan selama masa pelaksanaan. Jadi ini istilahnya tentang evaluasi ya, evaluasi tentang mutu beton menurut PBI tahun 1971 ya, seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Jadi untuk yang pertama ini ada pasalnya ya. Pasalnya pasal 4.7 ya. Nah, ini ada bagian 1 ya, dimana ini tentang pembuatan benda uji ya. Di sini bisa dilihat pada pekerjaan beton dengan jumlah dari masing-masing mutu beton lebih besar dari 60 meter kubik. Untuk masing-masing mutu beton harus dibuat satu benda uji untuk setiap 5 meter kubik beton dengan minimum satu benda uji setiap hari. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk PBI ini pembuatan benda uji itu minimal nanti disampaikan 20 ya, 20. Jadi kalau dia volumenya lebih dari 60 kubik, sekali kita ngecor misalnya plat lantai 60 kubik, itu yang kita butuhkan itu sampelnya ya minimal 20, baru nanti kita evaluasi. Nah, terus untuk pembuatannya dia itu setiap di sini bisa dilihat setiap 5 meter kubik kita ambil sampel ya. Ini dalam satu mutu atau satu benda uji untuk setiap hari. Seperti itu. Kalau misalnya lantai ya bisa langsung dikumpulkan ya, misalnya 60 kubik ya kita bagi saja biar ketemunya nanti misalnya ketemunya 20 seperti itu ya. Intinya kalau dia lebih dari 60 kubik kita buatnya per 5 meter kubik kita buat sampel ya. Kalau misalnya 60 bagi 5 ya berarti 12. Seperti itu. Tapi masih kurang kan? Nah, atau mungkin di sini ada keterangan lagi kecuali pada permulaan dari pelaksanaan di mana frekuensi pembuatan benda uji harus lebih besar agar dalam waktu sesingkatnya dapat terkumpulkan 20 benda uji. Ya, intinya kalau dia lebih dari 60 memang buatnya harus per 5 meter kubik, tapi kan masih kurang itu kan, masih ketemunya berarti 12. Nah, itu kan masih sisa 8. Nah, itu bisa dibuatkan yang minimal diatur seperti kita atur sendiri ya secara rata biar ketemunya 20 benda uji seperti itu ya. Itu kalau dia dari 60 kurang lebih besar dari 60 ya, seperti itu. Kalau dia ternyata kurang dari 60 ya, itu tetap kita harus buatnya minimal 20 benda uji ya, 60 masih 60 kubik ya. Jadi kalau dia lebih dari 60 kubik kita juga buat per 5 kubiknya itu totalnya nanti terkumpulnya 20 benda uji, kurang dari 60 kubik ya harus 20 benda uji ya, baru nanti kita evaluasi. Itu idealnya seperti itu ya. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua pasal 4.72 yaitu apabila sigma BK itu kuat tekan karakteristik beton karakteristik adalah kekuatan tekan beton karakteristik yang disyaratkan dan SR adalah deviasi standar dari rencana ya. Maka pada pekerjaan beton dengan jumlah dari masing-masing mutu beton lebih dari 60 berlaku ketentuan-ketentuan berikut untuk masing-masing mutu beton. Jadi kalau di PB ini
dia ada dua evaluasi kalau di sini ya. Di sini saya lihat ya. Yang pertama dia volumenya lebih dari 60 meter kubik. Terus yang ketiga ini kalau kurang dari 60. Jadi dia ada dua metode evaluasi seperti itu ya. Ya ini kalau yang lebih 60 kubik. Nah, itu ada berapa ini? Ada 4 ya. Yaitu pertama tidak boleh lebih dari satu nilai di antara 20 benda hasil uji pemeriksaan benda uji berturut-turut kurang dari sigma BK. Jadi kalau dari 20 benda uji tidak ada boleh satu lebih dari satu yang gagal. Satu masih boleh, tapi kalau dua tidak boleh. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, tidak boleh satupun nilai rata-rata dari 4 hasil pemeriksaan benda uji berturut-turut terjadi kurang dari sigma BK plus 0,82 SR ya, seperti ini ya. Jadi tidak boleh ya dari rata-rata 4. Jadi di rata-rata ya benda uji 1, 2, 3, 4 itu di rata-rata itu nilainya tidak boleh kurang dari sigma beton karakteristik ditambah 0,82 SR. Jadi harus lebih dari itu. Terus yang ketiga, selisih antara nilai tertinggi dan terendah di antara 4 hasil pemeriksaan benda uji berturut-turut tidak boleh lebih dari 4,3 kali SR. Jadi ada hasil tertingginya berapa, terendahnya berapa, itu nanti dikurangin ya. Nah, itu nilainya dia tidak boleh lebih dari 4,3 kali SR, seperti itu ya. Terus yang keempat, dalam segala hal hasil pemeriksaan 20 benda uji berturut-turut harus memenuhi pasal 4.5 ya, seperti ini. 4.5 yang mana? 4.5 coba kita lihat. 4.5 ya, ini tentang standar deviasi ya. Seperti ini ya. Nah, di sini ada ini sigma BK dikurangi sigma BM kurangi 164 ya, seperti itu. Jadi ini ada beberapa persyaratan, 4 persyaratan seperti itu ya. Setiap hasil pemeriksaan 20 benda uji berturut-turut seperti disebut dalam syarat 4 di atas harus dipakai sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perlu diadakan perubahan dalam campuran atau cara pelaksanaan dalam nilai deviasi standar rencana SR untuk pemeriksaan selanjutnya. Seperti ini ya. Jadi ini sebagai nanti bahan sebagai bahan pertimbangan ya. Jadi dari 20 benda uji ini dipakai dasar untuk mempertimbangkan apakah campuran beton tersebut perlu adanya mungkin evaluasi lebih lanjut kalau memang hasilnya tidak sesuai, seperti itu ya. Jadi dia itu ada kalau di PP itu ada dua, ada yang 60 kubik, di sini disebutkan pakai yang ini. Nanti kalau yang di sini ada yang kurang mutu yang volumenya kurang dari 60 kubik ya, seperti itu. Jadi dia ada dua ini ya, di sini disampaikan ada dua cara evaluasi seperti itu. Jadi kalau kurang 60 kubik seperti ini, kalau lebih seperti ini ya. Tapi biasanya yang terjadi di lapangan itu biasanya dia itu digabungkan sampai ketemu 20 benda uji ya, seperti itu. 20 benda uji dikumpulkan satu mutu, beda hari tidak masalah kan, dikumpulkan kumulatifnya ada 20 benda uji, nanti kan muncul standar deviasinya kan, dia harus ada standar deviasi. Jadi kalau di PP ini kita juga mencari standar deviasinya seperti itu ya, seperti itu. Nah, namun yang kurang dari 60 itu nyatanya itu masih jarang, jadi dia harus dikumulatif dulu baru dievaluasi. Saya pakai yang ini seperti ini. Jadi kalau di PPI evaluasinya seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya ada tidak masuk, itu gimana itu dari evaluasi ini tidak masuk lah, berarti ada perlunya review ya. Mungkin review make design itu bisa dilakukan seperti itu ya. Atau mungkin nanti ada namanya hammer test. Jadi kalau di PP ini dia ada peraturan tentang hammer test ya, nanti kita belajar untuk tahap selanjutnya itu ada hammer test, dia itu berapa persen dari kuat tekan seperti itu. Jadi dikatakan masuk atau tidak itu ada di PPI seperti ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di kolom komentar ini. Oke, terima kasih. Let's go.